Presiden, halaman 93 sampai dengan 94. Drama satu babak sedang berlangsung di Indonesia, entah selesai dalam satu adegan, dua adegan atau tiga adegan. Semua itu drama, permainan, pertunjukan, lengkap dengan tokoh-tokoh, dialog dan monolog, akting, layar setting. Inilah saatnya rakyat Indonesia, sebagai penonton, bisa tertawa terbahak-bahak menyaksikan permainan mereka. Komedi sebabak ini berjudul Presiden. Ada yang kalem tetapi tegang, ada yang kocak, ada yang suka marah-marah, ada yang hero, ada yang kalem dingin. Setiap tokoh-tokoh ini berada di panggung, kita sudah tahu karakter mana yang akan mereka bawakan. Tetapi isi dialog mereka ternyata sama, yakni ingin mengangkat rakyat dari jurang kemiskinan yang sudah mereka derita sejak kemerdekaan. Kalau tujuan mereka itu sama, mengapa mereka tidak bisa akur mencari jalan terbaik buat melenyapkan kemiskinan misal di Indonesia? Sebaliknya mereka justru bertengkar sembari memuji dirinya sendiri dan menyindir lawan mainnya. Kalau mereka benar-benar mencintai rakyat dan negara ini, mengapa tidak langsung mempraktekkan semboyan gotong royong yang digembar-gemborkan? Kalau gotong royong antar pemimpin saja tidak dapat dijalankan, bagaimana gotong royong untuk seluruh dan bangsa yang beraneka ragam isi kepalanya ini? Kalau tujuan mereka itu sama, mengapa harus menjadi presiden terlebih dahulu? Mengapa mereka tidak melakukannya ketika menjadi warga negara biasa? Apakah jabatan presiden itu begitu penting dalam usaha menolong rakyat miskin? Apakah sebagai warga biasa mereka tidak dapat menolong rakyat? Presiden-presiden di negara antah barantah biasanya telah teruji sukses ketika menjadi wali kota, gubernur atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin mereka tidak berambisi menjadi presiden, ambisinya hanya mencoba memperbaiki keadaan dengan otoritas yang dipercayakan kepadanya. Apakah isi dialog dan monolog mereka benar-benar jujur dan otentik? Bukan sekedar berperan di panggung drama? Kalau jujur dan bersih hati nuraninya, mengapa tega menjelek-jelekkan pihak yang lain? Mereka yang mengaku dirinya paling benar akan menebarkan permusuhan, karena telah memulai dengan memusuhi. Dan tidak ada yang baik terbit dari kebencian. Menonton komedian satu babak ini, tiba-tiba berbagai mujizat bermunculan. Negara dan bangsa ini lebih dari 60 tahun terpuruk dalam lembah kemiskinan misal, namun tiba-tiba muncul resep-resep untuk menyulap penyakit 60 tahun ini hanya dalam waktu 5 tahun, atau maunya 10 tahun. Ketua Mao saja memerlukan lebih dari 40 tahun memakmurkan Cina. Untuk ukuran negara sebesar Indonesia dan persoalan separah Indonesia, diperlukan tokoh besar tragedi, bukan komedi. Tokoh tragedi yang matang menghadapi persoalan-persoalan besar, tahan menderita, agung dalam bersikap, tidak peduli nasib sendiri, dan sedia mati untuk yang dicintainya. Lebih baik dirinya menderita daripada yang dicintainya menderita. Kini, panggung Indonesia sedang senang komedi. Dalam komedi, orang gemar meniru orang lain. Itulah sebabnya kita mencontoh Amerika yang suka debat calon presiden, politik yang dikemas dalam acara komersial televisi. Mengapa tidak mencontoh negara lainnya? Tentu saja ini cocok dengan semboyan, lebih cepat lebih baik. Kalau Anda pernah buka warung di kampung, tentu semboyan itu yang diharapkan. Dagang apapun, itulah semboyannya. Dasar komedi, lawannya juga tidak tanggung-tanggung bersemboyan alon-alon asal kalakon. Ini sesuai dengan strategi para jenderal yang selalu memperhitungkan timing untuk menyerang. Tetapi bagaimana dengan pesan nenek moyang kita zaman dulu alias jadul agar kita tak melupakan gotong royong?